Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menemani dan jangan lupa selawat langsung saja. Kenapa harus mulai jadi tentang cara-cara seperti itu? Karena DDP kan diri menjadi sebagai pemimpin kendaraan mereka. Jadi sesuai dengan perubahan. Jadi bagaimana nanti DDP memulai perubahan di sekolah, sesuai dengan perlakuan dan kebijakan. Baik, saya tidak memperpanjang lagi. Saya akan mengerjakan DDP untuk mengembangkan jadi silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ya Allah telah memberikan kepada kita kesabaran, pikiran sehingga kita sudah dapat mengikuti di ruangan yang berbahagia ini. Assalamualaikum, mari kita sampaikan keluaran dari Sallallahu Alaihi Wasallam. Menolong kita dari alam kemudahan kepada alam yang berilmu pengetahuan. Permohonan saya terutama sekali kepada Bapak pimpinan, Bapak SPD, dan selanjutnya kepada Bapak PP pendamping saya, yaitu Bapak Rizal SPD yang saat ini sudah berada di tengah kita bersama. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan ini berikan sedikit waktu untuk saya untuk menyampaikan visi dan prakasa perubahan guru penggerak. Nah, pada kesempatan ini saya sebagai CGP sangat mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk saya dapat meningkatkan kompetensi saya dan saya dapat mengembangkan diri saya dalam hal mendidik anak-anak didik kita sehingga menghasilkan peserta didik yang berkarakter berprestasi. Oke, Bu. Selanjutnya. Nah, seperti biasanya di mana-mana kita sebelum melaksanakan kegiatan kita punya kesepakatan kelas dulu. Nah, yang pertama peserta ini aktif dalam kegiatan. Nah, nanti Bapak Ibu juga harus aktif dalam kegiatan. Artinya saya di sini tidak sendiri. Karena saya juga bukan menghubungi Bapak Ibu semuanya. Kita saling berbagi. Kemudian juga menghormati pembicara dan peserta lain. Jika ada teman yang berbicara, mohon untuk dihormati. Kemudian juga ada etika dalam berbicara, menggunakan bahasa yang santun dan yang sopan. Kemudian juga menjaga kebersihan kelas. Nah, mungkin di sini kelas sudah bersih. Kemudian juga peserta tetap dalam kelas sebelum acara berakhir. Ibu, saya harapkan Bapak Ibu nanti setidaknya betah di kelas sampai kegiatan berakhir. Nah, sebelum kita melanjutkan acara, coba kita refresh dulu pikiran kita duduk fokus, kita artinya begini supaya lebih fokus lagi. Coba kita jawab tantangan ini. Nah, ini adalah clue-nya 1 tahun 12 bulan. Bulan Januari pergi ke Singapura, bulan Februari pergi ke Denmark. Bulan Maret pergi kemana Bapak Ibu? Mana kira-kira? Jepang. Oke, ada lagi? Singapura udah bulan Januari parah. Makanya kita jalan-jalan ya Bu. Oke, berarti bulan Maret kita ke Bangkok. Kenapa bisa demikian? Kenapa ya Bu?
12 bulan. Ya, karena 12 bulan. Satu kan, satu seluruh utamanya Singapura. Denmark kan dua, di utamanya kan Denmark. Berarti selanjutnya kan ada 12. Berarti di utamanya berarti Bangkok lah. Begitulah kira-kira. Belanda, pokoknya yang awalnya B. Oke, sekarang kita kembali ke kita menyusun visi sekolah kita. Sebenarnya kita di sini diminta untuk melengkapi kalimat tentang ini. Artinya kan ini ada kalimat yang putus-putus. Nanti baru menjadi satu buah visi yang bermakna. Nah, di sini saya mau ikut Bapak Ibu ikut berpartisipasi. Saya bagikan kertas ini untuk Ibu isi ya. Nomor 1 jawabannya kira-kira apa? yang putih, yang bersatu. Ya, kau pakai Nanti kan ada beberapa soal. Nah, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa untuk tahun yang akan datang. Apakah dia berakhlak, kemudian berkarakter. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah siapakah murid kita. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa? Apa yang kita utamakan di sekolah kita saat ini? Apa yang sangat dibutuhkan? Kemudian juga murid di sekolah gimana Bapak Ibu? Sudah? Sukses. Mungkin dan belajar dari masyarakat. Mana ada? Siap. Tidak dimati. Mati mana ya nama pasur? Kenapa? Tapi dari cawan sakit dah beli baca dan oke. Ya, yang betul. Makasih Nana Ibu. Silakan Ibu. Partisipasinya, mari kita sama-sama melihat. Kita memimpikan murid yang memiliki karakter pintar, kemudian berbudi pekerti. Ya, jawaban Ibu semuanya sudah benar. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah memiliki bakat, sukses, pintar. Kemudian murid yang baik. Oke, boleh. Di sekolah kita mengutamakan akhlak mulia, karakter, bakat. Oke, benar. Artinya murid di sekolah kita sadar betul bahwa karakter hebat. Kemudian kita udah di sekolah ini yakin untuk kita dan warga sekolah ini paham bahwa coba kita kita memiliki murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berarti sesuai dengan yang Bapak Ibu tulis tadi. Kemudian yang selanjutnya kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan memiliki keunikan masing-masing, memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat kita gali seoptimal
oke, sehingga mereka dapat meneliti buku yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, kita juga melihat ibu bapak tadi juga akan menulis, memiliki karakter, bintang. Oke, selanjutnya di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter. Tentunya dengan pendidikan karakter kita mudah untuk menyampaikan materi pembelajaran. Karena kalau siswa tidak memiliki karakter, yang pertama kita tunggu adalah karakter siswanya. Kemudian selanjutnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Mereka walaupun sampai di sini mereka ada yang bermain, ada yang tetap mereka harus mengutamakan pendidikan dan pengajaran. Itu yang pertama berada di pikiran mereka sebelum ke sini, dan mereka juga nanti mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Oke, selanjutnya kita dan warga di sekolah ini paham bahwa saya di sini yakin bahwa kita semua Bapak Ibu dapat menuntun, membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Semua anak memiliki bakat, semua anak pintar, cuma tergantung kita saja bagaimana kita membuat mereka supaya lebih berprestasi. Oke, selanjutnya kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang masing-masing dan satu sama lain saling melengkapi. Tugas kita adalah mengoptimalkan bakat. Nah, kita tahu bahwa semua anak itu punya bakat masing-masing. Jadi satu anak tidak pandai di bidang matematika, sementara yang lain dia pandai di bidang olahraga. Mereka punya bakat tersendiri yang tugas kita lah sebagai guru untuk menasah mereka ke arah mereka sendiri. Oke, next. Nah, itu adalah sebenarnya cara kita untuk melakukan sebuah misi sebelum selanjutnya akan berbentuk misi sekolah. Nah, coba Bapak Ibu kita lihat misi yang ada di sekolah kita. Nah, ini adalah misi sekolah kita saat ini. Nah, misi sekolah kita pada ini adalah unggul dalam prestasi, berakhlak mulia dan transparan. Sebenarnya misi ini sudah benar, cuma kadang kita perlu merevisi karena mengingat semakin majunya zaman, semakin perlu perubahan untuk pendidikan. Kita perlu merubah visi ke arah yang lebih baik lagi. Nah, naik itu nanti. Nah, apakah selaras dengan pikiran Bapak Ibu? Dengan yang sudah kita tuliskan tadi? Selaras. Nah, selanjutnya, kita speaking dulu supaya tidak mengantuk. Oke, Bapak Ibu di sini mudah cuman kami duduk boleh. Oke, speakingnya ketika saya bilang buka mulut, tertawa 2 kali. Berarti Ibu berarti pertama buka mulut, tertawa 1 kali. Buka mulut, tertawa 2 kali. Buka mulut, tertawa 3 kali. Buka mulut, tertawa tak bersuara. Berarti Bapak Ibu masih konsen ya, tapi tidak Bapak Ibu masih konsen. Oke, next. Sejauh ini ada yang ingin ditanggapi, ada pertanyaan mungkin? Nah, kalau tidak ada selanjutnya, ini dia misi guru penggerak. Ini artinya misi yang memang sudah saya susun sebelum ini, dan saya juga minta persetujuan dari Bapak Ibu semua. Apakah cocok dengan misi yang saya buat ini? Apa perlu kita revisi kembali? Nah, ini dia terwujudnya generasi tangguh yang berakhlak mulia dan berwawasan global. Kenapa berwawasan global? Karena sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Kita di sini butuh teknologi, ada berwawasan yang luas. Artinya walaupun kita tinggal di desa, wawasan kita tidak boleh di desa. Walaupun sekolah kita terpencil, tapi kita harus bisa membuktikan kepada dunia bahwa kita mampu. Nah, itu dia. Makanya saya bilang itu punya generasi yang tangguh. Artinya tidak boleh lemah. Begitu dibully sekali, kita udah nggak mau lagi. Jangan seperti itu. Oke, Bapak Ibu semuanya setuju? Setuju. Kemudian berakhlak.
tentunya setiap sekolah itu punya siswa semua harus memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Oke, next. Nah, berarti visi ini dibuat berdasarkan prakarsa perubahan. Saya mencoba mewujudkan paradigma ekonomi administratif melalui prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Kenapa saya bilang memanfaatkan teknologi? Saya melihat di sekolah kita punya aset. Aset itu yaitu kita memiliki Chromebook walaupun tidak banyak, tetapi ada. Kemudian juga saya melihat ada ada tab ya di sekolah kita. Kita punya tab. Itu sebenarnya kita bisa memanfaatkan untuk memberi pembelajaran kepada siswa. Walaupun di tempat kita memang sedikit terkendala dengan jaringan, kalau memang kita punya niat, itu bisa kita antisipasi. Kita bisa bawa ke tempat yang ada sinyalnya, kemudian kita download dan bisa kita bagikan kepada siswa kita. Oke, selanjutnya, nah ini diagramnya. Bagian ini yang pertama itu B, membuat pertanyaan utama. Nanti kita akan menyusun beberapa pertanyaan. Kemudian juga ada ambil pelajaran, kemudian ada gali mimpi, dan juga ada jabarkan rencana dan atur eksekusi. Next. Nah, ini dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Itu menjadi pertanyaannya. Ini kan berdasarkan isi yang telah kita angkat tadi. Yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Tentunya yang pertama kita harus melakukan komunikasi terlebih dahulu. Tanpa komunikasi, semua rencana tidak akan berjalan. Kemudian juga kita mencari referensi tentang cara peningkatan kreativitas motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Kita tadi telah bilang bahwa kita memiliki Chromebook, tab, itu kan kita belum tahu bagaimana cara memanfaatkan. Tugas kita adalah untuk mencari narasumber bagaimana kita harus menggunakan teknologi ini. Karena mau tidak mau itu harus kita gunakan, harus kita buat suatu teknologi ini harus kita alami, mau tidak mau harus mau. Itulah kira-kira. Kemudian juga mencari tahu karakter peserta didik melalui asesmen diagnostik. Ini kan di awal pembelajaran kita harus mencari tahu dulu kemampuan peserta didik kita sejauh mana sebelum kita memberikan pembelajaran kepada si anak. Selanjutnya diambil pelajaran. Nah, itu pertanyaannya, siapakah dengan sejawat yang ahli dalam memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran di dalam kelas? Kemudian teknologi apa saja yang digunakan? Kemudian bagaimana cara memilih media pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan kreativitas peserta didik? Nah, itu tindakan menurut saya kita harus mencari rekan sejawat yang ahli di bidang teknologi dan memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran di dalam kelas. Kita semua memang kita tahu kita tidak memiliki kemampuan yang sama. Ada kita yang tidak memiliki memahami IT, ada kawan yang memiliki IT. Berarti untuk itu kita harus saling berkomunikasi dengan teman sejawat misalnya. Kalau mau lebih sempurna, kita harus mengundang dari narasumber dari luar. Oke, selanjutnya mencari referensi tentang media berbasis teknologi untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik. Nah, kita harus mencari referensi apakah di YouTube, di Google, di mana saja yang penting bisa kita adopsi untuk pembelajaran di kelas. Oke, next. Untuk gali mimpi. Nah, di sini pertanyaannya adalah apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik? Bagaimana agar penerapan teknologi dapat diterapkan juga oleh teman sejawat lainnya? Apakah ada keterkaitan pemanfaatan teknologi dengan dimensi untuk belajar Pancasila? Nah, tindakan penyelidikannya adalah membuat lembar observasi dengan kreativitas dan motivasi peserta didik. Kemudian melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, kita melakukan kerjasama dengan
mereka sejawat. Kita juga mencari referensi tentang profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan kepala sekolah dan pengelola sekolah. Nah, perlunya berarti setiap kegiatan yang kita lakukan harus adanya kolaborasi dan komunikasi dengan kepala sekolah dan juga pengawas. Artinya semua program yang kita lakukan itu harus ada izin dari kepala sekolah juga pengawas sekolah. Next. Nah, jabarkan rencana. Setelah kita menggali mimpi, kita juga perlu menjabarkan rencana. Apa tindakan untuk memulai kebiasaan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Apakah media pembelajaran yang digunakan berbasis teknologi? Bagaimana untuk melakukan penggunaan media pembelajaran yang berbasis teknologi? Mungkin tindakan kita itu membuat perangkat pembelajaran yang tepat. Nah, sebelum ini kita kan menyusun perangkat pembelajaran kadang cuma copy from internet lalu kita bawa ke kelas. Sebenarnya bukan demikian, kita boleh ambil dari internet, kita tiru, kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan diri kita, baru bisa kita gunakan. Jangan nanti di sana dituliskan menggunakan kita. Kemudian juga mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat. Kalau berbicara teknologi mungkin ada, kalau kita tidak pandai mengambil referensi, bisa saja kita terbawa ke arah yang tidak baik. Untuk itu kita harus selektif dalam memilih media teknologi supaya tepat nih sebagai kita. Sedang kita kan siswa kita masih SD, kita tidak boleh menggunakan media pembelajaran yang SMA karena memang sudah tidak sesuai. Kemudian juga senantiasa membuat refleksi kegiatan. Nah, setiap kita membuat kegiatan, berarti kita harus merefleksi kembali apa kekurangan, apa kelebihannya. Kita harus selalu melakukan refleksi untuk memperbaiki mana kekurangan dan apa yang perlu ditambahkan. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian di terakhir kita harus mengatur eksepsi. Nah, sebenarnya siapa yang akan mengawasi, memonitoring dan mengevaluasi kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Nah, di sini mungkin yang mengawasinya adalah kepala sekolah juga guru terkait. Kemudian juga apa indikator keberhasilan dalam melaksanakan pembelajaran menyenangkan berintegrasi dengan teknologi. Nah, indikator keberhasilannya adalah pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan alur perencanaan yang telah disusun. Kemudian juga peserta merasakan bahwa pembelajaran yang berintegrasi dengan teknologi lebih menyenangkan dan bermakna, menghasilkan output atau hasil produk yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Mungkin di menghasilkan output itu atau hasil itu kan sebenarnya kita di kurikulum Merdeka ini kan ada yang namanya project. Nanti di proyek itu sebenarnya sebelum kita membuat suatu proyek kita harus menyusun dulu modul pembelajarannya, mau seperti apa nanti hasil proyeknya. Nah, mungkin yang kita lakukan masih sedikit kekurangan, itu artinya kita perlu merefleksi kembali, harus melihat apa yang kurang dan apa yang perlu diperbaiki. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan di sini. Intinya semua yang kita lakukan ini harus saling berkolaborasi, harus ada kerjasama antara guru, kepala sekolah, dan juga pengawas tentunya. Next, nah, terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Lumayan ya, sudah sangat membantu ya. Jadi ini terkait perubahan ya, kita di lingkungan sekolah. Jadi sebenarnya banyak bentuk-bentuk perubahan sebenarnya seperti ini. Tadi itu terkait dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Jadi kita melihat perubahan apa yang harus kita utamakan. Ya, perubahan itu banyak. Tapi yang paling utama apa? Karena kita datang kelompok. Kenapa sih ada kelompok? Berarti ada pembelajaran berbasis teknologi. Bagaimana mewujudkan itu? Makanya ada keterkaitan antara komunitas. Jadi belajarlah di komunitas. Ketika enggak sanggup
dengan untuk saya akses di sini itu bisa kolaborasi antar sekolah. Ya, kadang-kadang itu ibu ketika kita usul ke sekolah, kami mau ngomong gimana nih? Supaya kami bisa belajar, karena kita tak ada akses. Kan kelas sekolah punya koneksi juga, pun sekolah itu ada. Itu kita lakukan dulu. Pak, mau ngomong Pak, sekolah itu. Lalu praktek kayak ini, dalam kegiatan kolaborasi dalam komunitas itu salah satu bentuk perubahan yang tadi mungkin itu aja penonton sedikit. Selanjutnya kita harapkan sama Yus supaya ada semangat dan motivasi setelah kita mengikuti kegiatan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan dan kemudian memang ibu tadi saya kalau di presentasinya sudah bagus dan koordinasinya juga terus istilahnya ada saling melengkapi menanyakan kami itu sama kawan di sekolah. Cuma harapan saya ini tidak lanjut lebih baik lagi ya. Jangan sampai mentok setelah selesai PDP ini sudah selesai ya. Juga saja dari saya akhiri bila selamat hari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya di